Carane nyiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sedang ada di Desa Junjung. Desa Dukuh Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Ki gawani plesetan coba aku bahaya. Yang jelas hari ini kita sedang sidak lahan di lahan Bapak Narji. Ini yang mendampingi sebenarnya Mas Aan atau yang punya akun di YouTube Mas Sanuritama. Tapi kebetulan tim Gusman lewat Tulungagung kita mampir. Sebenarnya mampir. Oh, bukan sidak lahan, bagian sidak Mas Aan. Ya Mas ya. Mas Sanuritama. Topine wis oleh warisan. Yang jelas hari ini kita akan membahas tanaman Bapak Narji. Tanamannya ngetem pucuk kuning, tapi ndak kering. Itu imbas dari telat pupuk. Saat ini tanamannya 12 HST Pak J. 12 HST benih dari Tajuk GY yang dioneri Mas Hendi GY. Ini benih 5 hari bior. Nggih. Niki tonggo-tonggone Sabin niki. 5 hari sudah bior dan 10 hari belum dipupuk, sampai saat ini 12 hari belum dipupuk. Dan kalaupun ini belum dipupuk, ada yang salah fatal. Yang salah fatal itu Mas Sanuritama harusnya sudah ngasih tahu. Harusnya. Karena kenapa? Kalau tanaman itu telat pupuk, terlebih di musim kemarau, nanti imbasnya tanaman itu akan menua sebelum waktunya, umbinya itu akan kecil-kecil. Jadi tidak akan bisa menjadi superdor. Kalau sudah waktunya mupuk, wajib dipupuk. Jadi tanaman bawang merah itu bisa disetting melalui pola nutrisi, melalui pola pemberian pupuk Pak Nj. Jadi saya ngeten, nek tanaman sampean itu masa pertumbuhan niku 0 HST ngantos 25 HST niku masa pertumbuhan. Niku sing butuh digenjot niku pupuk napa? Pupuk nitrate, nitrogene. Dadose nek ajeng mupuk NPK berimbang NPK 16-16 ditambahi N. Walaupun sebenarnya tanaman bawang merah itu butuh pupuk seimbang, tapi aplikasinya beda. Cara aplikasinya untuk pertumbuhan N-nya itu harus ditinggikan, nanti untuk pembentukan batang fosfatnya ditinggikan, dan untuk pembentukan umbi kaliumnya ditinggikan. Jadi settingan tanaman itu harus tepat. Pemberian pupuk itu harus sesuai kondisi tanaman, sesuai umur tanaman, dan sesuai fase tanaman. Jadi 3T, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat dosis. Itu kata Mas Sanuritama. Saya hanya mengutip kata-kata dari Mas Sanuritama. 3T itu tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis. Nggih. Dadose nek mupuk kedua jenengan tinggikan kaliumnya, tanaman sampean nanti akan stuck, akan berhenti tumbuh. Kalau pemupukan kedua baiknya pembentukan batang, fosfatnya yang ditinggikan supaya batang dari bawang merah itu bisa keker, kokoh, dan kuat. Dan untuk pemupukan ketiga, waktu pengumbian kaliumnya ditinggikan supaya nanti bawang merah itu bisa padat berisi. Warnanya bisa merah merona. Kata Mas Ucup, merahnya seperti bibir Syahrini. Nek ngomong Mas Ucup, ini cuma kutipan kata-kata dari Mas Yusuf. Yang jelas ini segera dipupuk. Kalau nunggu besok lusa terlalu lama. Jadi nanti gameng. Apa tuh Pak?
ngeten iki nek medal kuning-kuninge ngeten iki nek tiyang mriki nek ngarani terus pundi? Bulak apa toh? Kuning tapi tidak kering. Itu tandanya tanaman minta makan. Ini dibiarkan 2 atau 3 hari ke depan tidak dipupuk, nanti kuningnya akan semakin terlihat. Kenapa? Karena akar itu mencari makanan dan tidak ada asupan nutrisi yang dicari, makanya nanti itu akan rusak. Daunnya pun akan rusak. Dia itu butuh pertumbuhan tapi tidak ada nutrisi yang dimakan di situ. Ini Mas Sanuritama yang wajib dampingi karena perwakilan dari Tajogiye di Tulungagung itu Mas Sanuritama, bukan Gusman Bojonegoro. Jadi saya kesini itu sebenarnya mampir, bukan sidak lahan. Yang jelas saya mampir ke Pak Narji. Saya tidak mau mampir ke Mas Sanuritama. Mosok sumur marani timbo, lari ora pantes. Nggih Mas nggih. Guyon Mas, tapi nek dianggap tenan ya ora apa-apa. Nek enten sing ajeng ditangkletake monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan apapun tentang tanaman bawang merah, nanti akan saya jawab, Pak. Jenengan pengen tangklet yang sekiranya menurut jenengan beban setiap hari. Iki lho tanamanku kok ngene iki ape tak kok Mas Gusman, monggo. Nek sing tangklet Mas Aan tak kok apa ora? Untuk sementara kosong, balan ucup. Jenengan monggo. Monggo Pak, suwante mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya petani bawang merah pemula, Pak. Nggih. Kula Endiono, nggih. Endiono. Endiono. Pak En, nggih. Nggih. Badhe nyuwun pirsa niki kan untuk lahan sawah Junjung itu 3 musim, Pak. Jadi lanyah, padi, gadu padi, terus polo hijau. Nah, setelah gadu itu langsung tanaman bawang merah ini. Jadi jarak panen sampai tanam ini kira-kira cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengolah lahan yang tepat untuk ditanami bawang merah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini rata-rata masih umur ya kurang lebih 12 HST bahasanya Mas Gusman. Itu sudah terkena serangan ulat. Apakah itu nanti kalau di obat atau insek bahasa Dure itu di tanaman yang usianya masih 12 HST ini ada pengaruhnya apa enggak? Terima kasih, mohon penjelasannya. Oke, terima kasih untuk Pak Nopo Mas nih. Pak Endiono. Aan di petani cerdas ini pertanyaane Aan. Kudune Mas Aan sing jawab. Ngeten. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini itu ada 3 musim. Musim pertama padi, kedua padi, dan ketiga saat ini bawang merah. Itu jarak olah lahannya cuma 2 minggu. Nggih. Kira-kira 2 minggu. Gimana cara olah lahan yang maksimal? Yang pertama, pengolahan lahan yang maksimal itu sudah pasti sering saya bilang itu 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan itu olah lahan yang benar-benar maksimal. Kalau kita paksakan untuk 2 minggu kita sudah mulai tanam. Pertama, untuk herbisida kita tidak boleh memakai yang sistemik. Ya Mas Aan ya. Karena waktunya kurang lama. Jadi kontak saja, nanti kalau sistemik nanti ada imbas di pertumbuhan bawang merah. Kalaupun ada yang memakai sistemik dan tidak ada imbas di bawang merah, tetap jangan ditiru karena hanya faktor bejo saja. Untuk teori sistemik 2 minggu tidak cukup, minimal 1 bulan. Dan untuk olah lahan yang baik dan benar selama untuk waktu 2 minggu itu benar-benar harus dimaksimalkan. Langsung buat bedengan. Bedengan di sini kan
di sini itu sistemnya seperti sistem turap, guys. Jadi kalau ada airnya langsung bisa dilep, Pak, ya. Dilep, nanti airnya akan habis sendiri. Jadi beda dengan wilayah Nganjuk, Bojonegoro dan Ngawi dan yang lain-lainnya. Kalau Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk itu kan dibuat bedengan, gotnya dalam. Jadi caranya beda. Kalau di sini membuat bedengannya itu simple. Tapi untuk diketahui, lagi-lagi kalau musim apapun, kalau mau mulai tanam bawang merah, salah satu lahan itu harus dilihat pH-nya. Kalau kondisi pH-nya itu drop, jangan lantas untuk ditanami, secepatnya dinaikkan. Untuk menaikkan pH-nya nanti biar Mas Aan bisa menjelaskan, bisa menggunakan dolomit dan yang lainnya. Jadi ini saya percepat penjelasannya karena agak panas. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan untuk benar-benar maksimal untuk musim kemarau itu menurut versi Gusman Bojonegoro harus pakai pupuk dasar. 3 hari sebelum tanam kita kasih pupuk dasar. Tujuannya nanti di saat tanaman kita sudah tumbuh itu sudah ada nutrisi yang tersedia di media tanam kita. Jadi kalau kita memakai pupuk dasar itu kalau tidak dipupuk di 10 HST tidak apa-apa. Nanti persediaan nutrisi kan sudah ada mulai dari pupuk dasar. Kalau untuk musim kemarau sebenarnya olah lahan sangat simpel, Mas Aan ya. Tidak seperti saat musim penghujan. Dan usahakan kalau bisa, terlebih kalau lahannya sendiri, wajib memasukkan kompos untuk bertani yang berkelanjutan. Biar hara yang ada di lahan kita itu terjaga. Jadi untuk ke depan jangan pernah berpikir pokok saya tanam hari ini sukses selesai. Untuk setelah itu nanti kita pikir di kemudian hari, jangan. Bertani itu harus berkelanjutan. Jadi sekali kita musim kemarau saja ngasih kompos, musim kemarau saja. Tidak apa-apa setahun sekali. Karena kalau musim penghujan cenderung nanti ada imbas jamurnya, Mas Aan ya. Jadi untuk amannya itu di musim kemarau. Itu untuk pengolahan lahan, Pak Nje. Pokoknya dicek dulu pH-nya, kalau sudah netral mau tanam monggo. Karena tanah sini itu di pinggir pegunungan, guys. Mas Ucup agak sedikit diputar ke sana, Mas Ucup. Itu pegunungan yang jelas tanah di sini itu kandungan kalsiumnya jelas tinggi. Kandungan fosfatnya jelas tinggi. Jadi tetap bagus. Tapi ya tetap kedah, hati-hati, teliti. Karena petani bawang merah yang sukses itu petani yang teliti, yang tahu terindikasi tanamannya. Baru terindikasi itu sudah tahu, bisa menyatu dengan tanamannya, benar-benar bisa menyatu. Jenengan-jenengan itu harus seneng dengan tanaman jenengan. Kalau jenengan menyenangi tanaman jenengan pun akan memberikan yang terbaik untuk jenengan. Dan jenengan wega seneng be tanaman dikon ape. Nggih, jomplang to nggih. Nek jenengan niku remen kali tanaman jenengan, maka tanaman akan memberikan yang terbaik untuk jenengan. Tandurane seneng, wonge seneng. Lah engko hasilnya iso berkah. Oke, untuk pertanyaan yang kedua tadi di 12 HST sudah terserang ulat. Apakah bahaya kalau dispray insek? Pasti bahaya kalau overdosis. Untuk yang tidak bahaya, saya punya obat yang tidak bahaya, yaitu Citropin Plus. Tapi saya tidak pernah mempromosikan Citropin Plus. Saya akan tetap menjelaskan obat yang dari pabrikan. Untuk antisipasi pucuk kuning saat dispray insektisida, gunakan sesuai dosis anjuran. Malah anjuran saya itu kalau menggunakan insektisida di saat tanaman kita masih kecil, itu setengah dari ukuran yang ada di labelnya. Terus nanti kita naikkan ukurannya sesuai umur tanaman. Tujuannya apa? Biar tidak resisten. Apa coba resisten? Kebal. Jadi dinaikkan, dosis itu dinaikkan. Jangan kok ada ulatnya sampai genjot pakai obat banyak. Habis itu sampai kurangi nanti hama itu akan menjadi kebal. Kalau sudah kebal, nanti sama nyepri obat apapun, hama sampan itu tidak akan mati. Jadi hati-hati untuk petani. Mulailah dari dosis terendah, tujuannya biar hama itu tidak kebal. Dan yang kedua,
Kalau nyepray obat usahakan biar tidak kebal, jangan satu merek atau satu bahan aktif. Jadi cuma satu merek satu bahan aktif kenaan ulere. Nanti yang sudah pernah makan bahan aktif itu, dia itu makan lagi sudah kebal. Kalau tidak mati ya, dia akan kebal. Terlebih untuk jenjang selanjutnya nanti, karena ulat itu masa hidupnya itu kurang lebih 10 hari dia akan menjadi pupa. Tidak lama ulat itu akan menjadi pupa. Dan di masa hidupnya dia sudah makan obat yang jenengan berikan. Di saat dia menjadi pupa, nanti dia berubah menjadi kupu-kupu dan dia meletakkan telurnya di lahan kita. Sampai semprot dengan obat yang sama, maka tidak akan mati. Dosisnya mulai dari dosis terendah, Pak Nje. Jangan tergesa-gesa. Petani itu kerja sabar, tenang, dan kalau obat yang paling ampuh apa Mas Gusman? Poltik. Apa Mas Yusuf? Jempol karo jentik. Ditan. Nyedit karo wetan. Nggih. Pokok obat apapun Pak Nje, mulailah dari dosis terendah. Kalau pakai metomilan ya. Kalau telur pakai metomil. Kalau untuk mengusir kaper itu banyak. Pokok kandungan metomil. Oh, enak. Kan enggak didelokkan apa kan iki anu kan. Enggak. Ya sekali-sekali saya enggak usah nyebut merek lah. Soalnya enggak pernah dapat endor. Pokok lanat dan yang lainnya. Petani kan iya ya. Untuk bahan aktif itu jarang. Jarang di Nanti dikasih pelajaran untuk bahan aktifnya Mas An ya. Oke, ini suara saya sudah mulai habis. Dimaklumi ya. Insya Allah kita akan datang ke lahan ini lagi. Engkau dilanjutan ya. Dampingi oleh Mas Aan. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apa monggo? Nama saya Pak Maryudi. Sinten? Maryudi. Maryudi topile diwale, Pak. Nah. Tinggal nggih. Yud. Asline Yud. Nah. Nggih. Niki gadan kula usia 16 iki batangnya lagak degek muler, ampre kakune muler. Ampre tebalnya gimana ampre enggak muler. Terima kasih. Pertanyaannya tadi tanaman usia 16 hari. 16 hari. Sekarang ada sedikit muler, deglek. Sudah dipupuk berapa hari? Satu kali. Baru saja. Lihat ya. Baru dipupuk sekali. 16 hari. Banyak yang agak seperti itu banyak. Ada. Maksudnya 1, 2 atau banyak? Ya sebagian. Pertama bisa imbas dari benih. Ya. Dan yang lainnya biar Mas Aan menjelaskan dulu. Enggak apa-apa. Sesuai pengetahuan sampean. Perlu. Karena ya nanti tak lanjut. Untuk tanaman yang degek bisa pertama benih, kedua pupuk, ketiganya dari insek ataupun fungi. Itu Mas. Menurut sampean ngono? Ya segini. Dan juga satu lagi kurang air. Oh, kurang degek bisa jadi kurang Degek, air. ya, contoh ada di sini. Degek kurang air kata Mas Aan. Yang pertama karena benih, yang kedua karena pupuk, yang ketiga karena fungi atau insek, yang keempat karena air. Pokok kita anggap semuanya itu benar Mas Ucup. Yang jelas saya akan ngasih solusinya Pak ya. Nanti kita lihat, kita shoot tanamannya, karena kita tidak akan bisa ngasih masukan tanpa tahu visualnya.
Tapi umur-umur segitu kalau cuma ada 1-2 itu bisa dipastikan itu dari benihnya. Benih berarti. Kalau cuma ada 1-2 dicabut aja. Kalau agak banyak biasanya itu pembawaan dari benih. Kalau ini masih 16 HST. Tapi kalau itu nanti menjalar terus ada tanda-tanda jamur, berarti itu terindikasi jamur. Di lahan sampan sudah ada jamur. Di lahan sampan sebelum sampan tanami itu sudah disinggahi jamur. Makanya sering saya bilang untuk pengolahan lahan trichoderma masuk. Trichoderma itu jamur antagonis yang bisa mendegradasi patogen yang ada di lahan kita. Patogen itu jamur yang merugikan. Dados ngeten lho, Pak. Nek jenengan niku olah lahan sudah maksimal, sudah bener. Jadi tempatnya sampean sudah siapkan, sampean tanam. Nanti perawatannya tinggal ngikuti. Ngoten. Dados olah lahan niku wis penting. Kados siram jenengan ngoten niku nggih. Nek teng mriki kan pun biasa. Nek teng tenggen kula nggih kula haramno rusak, Pak, tandurane. Nek teng mriki kan pun biasa. Soal itu kalau sampai sorok-sorok ngoten sampai mencapai akar dan akarnya itu goyang, itu akan muncul masalah. Nah di sini tidak apa-apa, Pak. Nah di sini tidak apa-apa. Nah, di tempat saya bermasalah. Nek teng mriki mboten napa-napa. Nggih. Sangat pengaruh. Oke, habis ini kita akan sidak lahan ke tempat lainnya. Mohon maaf karena suara agak serak-serak. Serak-serak biasa habis konser. Ya, terima kasih sudah ditemani. Semoga kedepannya tanaman jenengan ini bisa panen sesuai yang diharapkan. Panen melimpah ruah. Berkah barokah. Kena gawe budal no Mekah. Kena gawe tambah bojo. Gak wani, amin. Tetap tak kasih di ujung guys biar aman. Oke, terima kasih J. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.